Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah Magicom, mereknya adalah Miyako. Sobat, Miyako. Modelnya adalah MCM 509. Kemudian kapasitas memasaknya 1,8 liter. Sobat, ya ini ada tulisannya di bawah ya. Ya, bentuknya kayak begini sobat. Ya, saat memasak tombol ini kita tekan ke bawah sobat, maka lampu cooking atau lampu memasak menyala ya, merah ya. Kemudian pada waktu tertentu dia sudah matang nasinya, maka dia akan jepret ke atas begini, pindah ke lampu penghangat atau warm, warnanya adalah kuning begini. Nah, tombol ini sobat bisa ditekan ke bawah dan dia diam di bawah sini. Karena kenapa? Karena di dalam sini ada termostat sobat. Nah, ini termostat ini adalah untuk pendeteksi masak sobat ya. Apabila waktu tertentu dia nasi sudah matang, maka yang menggerakkan pindah ke penghangat adalah alat ini sobat. Ini namanya termostat tungku, termostat tungku. Kalau di dalam sini, di samping sini ada namanya termostat body gitu ya. Nah, tombol ini sobat, tombol ini bekerja dia ke bawah begini, ke bawah karena alat ini yang ditekan sobat, ditekan oleh ini pancinya sobat ya, nih pancinya. Kalau pancinya kita masukkan begini, maka ini bisa kita tekan ke bawah gitu sobat, tuh dia diam di bawah. Kalau pancinya kita angkat, maka ini akan naik ke atas tuh. Nah, kalau tanpa panci ini sobat, tanpa panci, maka ini tidak bisa ditekan sobat, tuh dia akan kembali ke atas lagi. Nah, ini juga ada kasus sobat, ada sobat saya ini, dia bilang kok Magicom saya tombolnya tidak bisa ke bawah gitu. Setelah saya cek ternyata tidak ada pancinya sobat. Karena apa? Termostatnya harus ketekan sobat ya, ketekan begini baru dia bisa ditekan ke bawah begini. Nah, begitu. Ini kalau termostatnya saya angkat, maka tombolnya akan terangkat. Nah, gitu. Ya, jadi harus tekan dulu sobat sama panci ini ya. Begitu. Baru tombol ini akan bisa bekerja sobat. Tuh. Ya, Magicom Miyako ini tidak rusak sobat, tidak rusak. Hanya saja ada keluhan sobat. Ada keluhan bahwa kalau masak sobat, kalau masak nasi apabila dia sudah pindah ke penghangat ke atas begini, ngejepret pindah ke penghangat, lama-lama nasinya basah sobat ya, basah ya. Kenapa basah? Karena uap airnya ngumpul di atas sini sobat, di atas sini ya. Kalau tutupnya kering sobat, tutupnya kering karena di sini ada elemen ya, elemen tutup ya, tapi dia airnya ngumpul di atas sini sobat, di dinding panci paling atas sini, sehingga air yang ngumpul di sini tidak sanggup untuk memuai ke atas sini, ketutup. Akhirnya airnya jatuh lagi ke nasi sobat, dan nasinya benyek begitu ya, dan cepat basi begitu. Jadi ternyata nasi basi juga bukan saja disebabkan oleh elemen tutup yang mati, tapi juga karena di panci sini sobat yang kurang panas sobat ya. Jadi air ngumpul di sini, ngumpul di bagian atas sehingga jatuh lagi ke nasi dan nasi mudah basi begitu sobat. Nah, pada jumpa kita kali ini sobat, pertemuan kita hari ini adalah untuk memodifikasi sobat, memodifikasi atau menambahkan elemen pada bagian atas ini sobat ya, elemen body ya, elemen penghangat body atau pemanas body kita tambahkan satu lagi di bagian atas ini. Kalau yang lama kan ada satu di bawah sobat, supaya panasnya dia merata ya, merata sampai atas sehingga panci ini akan panas di bagian atas ya, sehingga di atas ini diharapkan tidak ada lagi genangan uap air di sini ya. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini kita kasih judul mengatasi nasi yang cepat basi begitu ya, dengan menambahkan elemen body di bagian atas. Dengan menambahkan elemen body bagian atas, jadi jumlahnya ada 2 elemen sobat. Ya, bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi sobat.
Ya, kita keluarkan dulu pancinya. Kemudian kita ke bawah sobat. Di sini ada baut 2, ini yang di bawah 1. Kemudian di bodi 1. Nah, ini di bodi 1. Oke. Ini kita lepaskan. Kemudian di bodi ini karena skrupnya kecil sobat ya. Ini kecil ini. Ya, kemudian kita congkel sobat pakai obeng min yang kecil sobat ya. Supaya ini tidak terlalu rusak gitu ya. Kita congkel saja begini sobat. Tuh, bisa tuh. Ya, kemudian ini kabel colokannya kita lepaskan begitu. Ya, ini kotor sobat ya, tuh. Banyak nasi-nasi yang kering ya. Nanti ini kita cuci pakai air dan sabun sobat ya. Ya, untuk melepaskan tuas ini, karena ini bentuknya begini sobat nih, ini lebih gampang ya. Tidak perlu ini kita tekuk ya sobat ini. Ya, termostatnya tidak perlu kita tekuk ya. Tapi langsung saja ini bautnya kita lepaskan sobat. Ya, kita lepaskan 2 skrup. Ya, kemudian ini saklar on off nya kita lepaskan juga sobat. Ini bautnya kecil ya, pakai obeng yang kecil. Tuh. Ya, awas ini ada stoppernya nih. Kemudian bautnya kita masukkan lagi sobat supaya tidak hilang. Tuh, tuasnya kita angkat keluar begini. Tuh, kemudian ini tuas daripada termostatnya ini kita putar ya sobat. Kita putar begini tuh, keluar dia ya. Oke. Tuh, karena dia bentuk ujungnya begini sobat, lebih mudah ya. Tuh. Kemudian ini cover daripada tombol ini kita lepaskan sobat. Ya, kalau kita lihat di dalam ini dia di pinggir sini. Ini ada penguncinya, jadi kita dongkrak dari pinggir sini sobat. Sini ya. Ya, dari pinggir sini kita dongkrak. Ya, bisa tuh. Tuh, bagian atasnya kita dongkrak. Tuh. Kita tarik ke atas begini. Nah, kita tarik ke atas sobat ya. Jangan ke bawah karena mentok di sini sobat. Kita tariknya ke atas begitu ya. Tuh. Nah, kemudian ini modulnya kita lepaskan sobat ya, ada baut 2 ini. Jadi sebelum melepaskan modul ini supaya tidak bingung madepnya salah, kita selalu memberi tanda sobat. Di mana saja. Di sini sobat ya nih. Di sini kita kasih tanda silang, di sini juga silang, di bodi juga silang, gitu ya. Nanti ketemunya begini. Jadi prinsipnya kita kerja jangan terlalu banyak pikiran sobat. Skrupnya. Tuh. Ya, nih. Oke. Tuh ya. Jadi tidak banyak pikiran sobat. Nanti masangnya ya begini ya. Tuh ada tandanya. Karena kalau terbalik begini nanti lampunya salah sobat. Tuh, kemudian ini kita poloskan ke dalam sini. Tuh. Jadi diharapkan di bodi sini, di bodi samping ini bebas sobat ya. Bebas tuh. Ya, begitu sudah bebas. Ada satu lagi ini sobat. Ini kita lepaskan ya, nih. Tuh ada baut di dalam itu. Termostat bodi kita lepaskan. Ya, kita gunakan obeng yang panjang sobat nih. Ya, jadi bagi sobat yang ingin belajar tentang servis harus menyiapkan obeng 2 begini sobat tuh. Yang panjang dan pendek tuh ya. Yang panjang ukurannya kira-kira ya sejengkal setengah atau 2 jengkal boleh sobat. Kalau yang pendek cuman sejengkal lebih dikit tuh. Ya, obeng panjang kita gunakan karena ini posisinya di dalam sobat tuh. Kita buka, ini ada skrupnya nih.
Ya, tuh sudah. Ya, ya ini dia sobat tuas daripada termostat body ya. Nah, ini kita buka aja sobat. Tuh kita tarik ke atas begini. Kita ke atas kan, kemudian kita miringkan tuh, dia terbuka ya. Ya, jadi cara masukin tuas ini bukan langsung begini sobat, nggak cukup ya tuh. Ya, nggak cukup. Tapi harus dari atas begini sobat. Kita miringin dulu, satu kita masukin, kemudian satu lagi. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi melepasnya juga sama, kita miringin, satu kita angkat, satu keluar. Tuh, gitu ya. Nih. Ya ini yang bagus sobat, pakai tuas begini ya, pegangan begini. Kalau yang merek lain dia nggak pakai ini, tapi langsung dibaut di dalam bodi sini ya. Tuh sudah terbuka semua sobat, sudah bebas tuh. Selanjutnya kita lepaskan ini sobat ya, kita lepaskan bodi ya, bodinya. Melepaskannya ini bagian atas kita tekan sobat, kita tekan begini ya, tekan baru kita angkat tuh ya. Cara masangnya juga sama, ini bagian atasnya kita tekan begini sobat, tuh kita tekan kemudian kita masukkan ke sana tuh, gitu ya. Oke, baik sobat, cara melepaskan bodi dari mana ini sobat, lihat ini sebelah depan. Sebelah depan kita buka dari arah belakang sobat ya, arah belakang. Nih kita congkel di sini nih, coba. Nah itu bisa tuh ya, dengan 2 obeng min ini kita ganjel di sini. Tuh bisa tuh, kita dongkrak lah, terlepas sobat ya, udah terlepas tuh. Ini bodinya plastik sobat ya, ini plastik ya, jadi kayaknya lebih gampang ya dibandingkan dengan yang kaleng. Ini plastik ini ya, terbuka tuh ya. Jadi elemen ini sobat, elemen bodi yang akan kita tambahkan satu lagi di sini sobat ya, di sebelah atas ya. Ya, untuk itu saya sudah siapkan ini elemen bodi ini sobat ya, elemen bodi kayak begini. Kemudian ini sobat, ini adalah termostat bodi ya, termostat bodi ini. Kalau yang ini termostat tungku gitu ya, ini termostat tungku, ini termostat bodi. Untuk yang lama sobat, yang bawaan pabrik ini 81 derajat sobat ya, nih tuh ya, 81 derajat bawaan dari pabrik. Saya sudah coba sobat, saya sudah coba, karena dia menggunakan dua elemen bodi, maka ini saya ganti sobat, termostat bodinya saya ganti. Yang pertama itu 80 derajat ya, 80 derajat. Nasinya terlalu panas sobat, jadi gampang geseng ya, gampang geseng. Kemudian kuning warna nasinya ya. Karena apa? Karena ini double sobat, double elemen bodi ya, jadi kepanasan. Kemudian yang kedua saya coba lagi, saya turunkan dengan 70 derajat sobat, termostat bodinya. Termostat bodi pakai 70 derajat terlalu dingin sobat, kurang panas. Untuk itu saya sudah trial atau coba kemarin itu, saya menggunakan 75 derajat adalah ini sobat. Nah ini 75 derajat ya tuh. Dan hasil percobaan yang pertama saya berhasil sobat, ini adalah percobaan yang kedua ya. Untuk itu apabila kita menambah elemen bodi satu lagi di sini, kita rubah termostat bodinya ke 75 derajat ya. Oke, langsung kita eksekusi sobat. Kabel elemen ini diusahakan di dekat dengan posisi termostat ya, atau dekat dengan penyambungan kabel ya, di sini. Coba ini kita putar dulu ke sini. Ini begini. Nah, begitu sobat tuh. Jadi pertemuan dua kabel elemen ini tidak jauh dia, di samping ini sobat. Termostat body adalah di sini. Nah, ini bekasnya nih. Nih bekasnya, ini ada bautnya nih sobat tuh. Ini ada bautnya ya. Berarti di sini. Ya, kira-kira begitu sobat tuh. Nah, begini ya. Oke. Coba ini kita, nah ini start pertama adalah garis ini. Tuh.
Oke, kita kletek dulu. Ya, kita kletek dulu ini. Tuh dalamnya sobat ya. Dia bentuknya zigzag begini sobat. Kalau yang ini lurus ya. Ya, kita tempel ini. Start awalnya adalah di sini. Ya, bagaimana ini? Coba. Ya, kita putarkan dulu ininya. Tuh. Ya, kita gambar dulu di sini. Ya. Coba langsung kita kletek, bisa nggak? Ya, tuh. Ya, kita masukkan ke bawah. Tuh. Ya. Tuh. Jadi pelan-pelan sobat ya. Ini kertasnya kita pelan-pelan, bukanya pelan-pelan sobat, dicicil begini ya tuh. Terus ini kita tekan ke bawah. Tuh. Ya, kita tarik lagi kertasnya. Ini kita tekan ke bawah ini. Ini kita tarik. Tuh. Ya, terus kita tekan ke bawah. Kita tarik lagi. Tuh ya, ini kita pasang dulu sobat nih tuh. Soalnya kalau nggak begini rada susah sobat tuh. Ya, pelan-pelan. Tuh. Ini kita dorong lagi ke bawah ini. Tuh. Kemudian kertasnya kita tarik. Tuh. Tuh. Terus putar terus. Ini kita masukkan dulu ini bawahnya ke dalam tuh. Kemudian kertasnya kita tarik tuh ya, dikit-dikit. Nah, kita masukkan lagi ini, kita masukkan, kemudian kertasnya kita tarik tuh dikit-dikit. Karena di sini ada kabel elemen tutup sobat, elemen atas ini, makanya ini kita masukkan ke bawahnya sobat. Ya, ke bawahnya kabel sini. Ya, tuh. Ke bawah kabel. Tuh. Nah, begitu. Ya, tuh. Kita tarik lagi kertasnya. Tuh. Kertasnya kita tarik lagi. Ya, tuh. Tarik lagi. Tuh, kita tarik lagi. Nah, ini ya, kabelnya di atas sobat. Waduh, sobek sobat. Coba kita kletek dulu ini. Ya, tuh. Kertasnya patah ya. Ya, coba kita atur ini, kita ke bawah kan. Tuh. Tuh, bisa sobat lah. Ya, bagaimana caranya sobat lah ya. Tuh, tinggal kita rapikan sobat tuh. Nih, ini hasilnya sobat nih, kabelnya dua ini. Kabelnya dua di sini. Kemudian kita ambil kertasnya ini sobat nih. Kita gulung begini, terus kita rapikan begini sobat tuh. Ya, kita gosok-gosok
supaya rapet ini sobat nih ya, supaya lemnya rapet tuh. Sebelah bawahnya sini sobat. Ya saya pikir sobat paham lah ya begini ya, bagaimana. Tapi saya lagi tadi nempelnya sobat, cara nempelnya kertasnya jangan dibuka dulu sobat ya. Tapi dikit demi sedikit ditarik ya, kayak tadi. Mohon diperhatikan tuh, kalau nggak begini sulit sobat, menaruhnya sulit ya. Jadi cara melepaskan kertas ininya harus sedikit demi sedikit sobat. Kalau enggak maka kita kesulitan. Karena ini lengket banget ya. Oh. Ya, selesai sobat tuh. Kita lepaskan dulu. Ya, pakai obeng kita congkel begini tuh ya, congkel tuh ya. Masang ini bolak-balik nggak apa-apa sobat, bolak-balik oke. Karena ini hanya untuk melewat aja ya, lewat arus aja ya, bolak-balik nggak apa-apa. 81 derajat kita ganti dengan 75 derajat sobat, supaya nasinya tidak geseng gitu ya. Ya cara masangnya ini bisa kita jepitkan begini sobat nih, dari atas dulu begini, dari atas kemudian masuk tuh ya. Nih ininya kita tekuk begini sobat, nah begitu, supaya dia nempel ya. Nih kita bikin begini ya, tekukan begini ya. Coba kita coba. Ya tuh sobat, sempurna ya nempelnya, lihat tuh. Oke, betul-betul dia kepala sini sobat, kepalanya ini nempel di sengnya ini betul-betul ya, begini ya, rapet ya tuh. Oke, begini sobat, ketika di sini ada nasinya sobat, jadi air tuh naik ke atas, air naik ke atas, uapnya dia nempel di sini ya, karena di sini ada elemen ini. Yang bawah ini adalah elemen di sini, kemudian yang atas ini adalah untuk pemanas di sini. Maka panasnya rata ya di dalam panci ini. Ketika air ngumpul di sini maka dia akan memuai gitu. Yang selama ini adalah air numpuk di sini sobat, airnya tidak sanggup untuk naik ke atas karena di sini dingin, di atasnya dingin. Nah ini sudah kita tambahin elemennya, dan percobaan pertama saya berhasil sobat. Jadi nasi tidak basah ya, atau tidak mudah basi. Oke, ada elemen body, ada elemen tutup, adalah tutup ini di sini. Nah ya, kita coba di sini ya sobat. Ini karena dia kecil ya, tuh beda sobat tuh ya. Kalau yang baru ini dia lebar nih, ininya lebar sobat, soketnya nih ya, atau pinnya lebar. Kalau yang lama kecil ya, ini lebar. Kemudian ini nggak cukup sobat nih, ini kita sobek ya sobat tuh ya. Udah saya sobek tuh, saya sobek tuh ya pakai cutter. Kemudian kita dorong sobat ke belakang sana tuh. Nah kemudian ini soketnya kita lebarkan sobat. Ini kita lebarkan, bagaimana caranya tuh, bisa tuh ya. Kita bengkek sobat tuh ya, dua-duanya sobat, dua-duanya kita bengkek. Ya cukup tuh ya. Ya satu lagi yang ini kita bengkek, ini
kita robekkan dulu sobat nih. Ya, kemudian kita dorong ke belakang tuh. Ya, kita dorong ke belakang begitu tuh. Kemudian kita bengkek tuh bisa. Ini sebelah lagi kita bengkek ini. Ya, bisa tuh. Kita coba. Ya, masuk tuh. Yang satu sebelah sini. Yang satu sebelah sini. Ya, masuk tuh sobat. Ya, pokoknya gitu sobat ya. Pokoknya dibengkek sobat, dilebarin ya supaya dia masuk ke kaki termostat begitu ya. Paham lah ya. Baik sobat, sampai di sini coba kita review ya, atau kita sepil. Sistem yang lama adalah sistem seri sobat. Serinya di mana? Adalah serinya di elemen ini sobat. Di elemen body dan elemen tutup itu sistemnya di seri sobat. Yang lama ya, kita lihat yang lama sobat. Ini yang baru kita singkirkan dulu, jangan dilihat. Yang lama adalah ini sobat. Ini dua kabel. Yang lama ini putih dan ini dan abu. Kemudian dari tutup, elemen tutup adalah biru dan merah. Ini sistem seri sobat. Jadi yang dibilang seri adalah hanya di elemen pemanas ya. Sistem serinya di mana kita sepil sobat. Ini dari colokan ini sobat. Dari colokan ada dua kabel biru dan coklat ini, biru dan coklat. Yang coklat adalah pakai pius, kemudian masuk ke tungku sini. Kemudian dari colokan yang biru ini dia disambung ke nih putih sobat. Putih yang menuju ke termostat body. Ya. Kemudian dari termostat keluar kita sambung ke elemen body. Elemen body nih kita sambung begini. Kemudian dari kabel satu lagi elemen body ini yang abu-abu. Ini kita gabung dengan biru dari elemen tutup tuh. Jadi seri ini sobat. Serinya adalah di sini. Jadi dia mengalir sobat ya, mengalir ke sini. Kemudian yang keluar di sini satu kabel digabung ke elemen tutup. Kemudian merah dari elemen tutup ngambil arusnya ke sebelah sini. Ke tungku ya. Ke tungku yang tidak menggunakan pius. Kalau ini pius sebelahnya. Nah, di sebelahnya sobat yang tidak menggunakan pius adalah di sini, kita gabung ke sini yang merah tuh. Ini adalah sistem seri sobat. Sekarang kita gunakan sistem paralel. Kenapa sistem paralel sobat? Kalau ini kita rubah menjadi dua sobat. Kalau sistem seri dia tidak bisa panas sobat. Ya, tidak bisa panas karena arusnya kurang sobat ya. Karena ini panjang sobat, lilitannya panjang ya, apalagi yang ditutup nih, tutup lebih panjang. Sehingga arusnya menjadi lemah gitu ya karena sistem seri. Sekarang kita gunakan sistem paralel sobat supaya arusnya semua ngambil dari listrik ya. Baik yang elemen lama, elemen baru, kemudian tutup, itu adalah sistem paralel. Bagaimana caranya? Ini dia sobat. Nah, jadi cara pemasangan elemen tambahan sobat. Elemen tambahan ini sebetulnya sama sobat dengan ini. Dengan elemen yang pertama ya, sama. Kalau mau di seri ya tinggal digabung-gabung aja sobat. Nih, dari tambahan kita ke sini satu, ke sini satu. Ikutin aja yang lama nih. Ini adalah sistem seri. Karena kita mau merubah ke sistem paralel, makanya kita rubah sobat. Ya, kita rubah ini yang dari elemen tutup ini. Yang digabung dengan elemen body ini. Kabel biru dan abu. Biru dan abu kita lepaskan.
kita rubah ke sistem paralel sobat ya. Nah, kita mulai, ini sudah kita lepaskan sobat nih. Ini kita lepaskan. Nah, sekarang sobat kita perhatikan sobat, masing-masing ada dua kabel ya. Nih, lihat nih. Dari elemen tutup biru dan merah ini dua kabel. Ini elemen tutup sobat ya. Elemen body adalah ini putih dan abu-abu, dua kabel. Kemudian elemen yang tambahan ini hitam dan hitam ya, dua kabel. Jadi dua kabel semua ini kita gabung aja sobat. Dari elemen body kita ambil satu kabel nih. Kemudian dari elemen body juga ini kita ambil satu kabel ini. Tuh, elemen body atas satu kabel, elemen body bawah satu kabel, elemen tutup satu kabel kita ambil sobat. Tuh, ada tiga kabel ini kita gabungkan sobat. Ya, masing-masing kita ambil satu-satu. Satu dari tutup, satu dari body tambahan, satu dari body yang asli kita ambil satu-satu tuh. Ada tiga kabel kita gabungkan ke sini sobat. Kenapa ke sini? Karena ini yang keluar sobat ya. Ini arus masuk, ini harus keluar gitu ya. Yang keluar kita gabungkan nih tiga kabel sobat. Ya, begitu. Tuh. Ada tiga kabel nih. Kita gabung jadi satu sobat. Ini adalah sistem paralel atau sejajar gitu sobat ya, sistem sejajar. Ya, nih kita gabung ke sini, coba ini kita tekuk aja nih. Ya, tuh. Coba kita tutup begini. Ya, tuh bisa sobat tuh. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, masuk sobat tuh. Tuh ya. Kita satukan tuh. Ya, nanti kita isolasi sobat. Oke, kelar tuh. Yang ini masuk ke sini. Tuh. Kemudian sisa satu kabel dari nih elemen yang lama, satu kabel dari elemen yang baru, satu kabel, kemudian dari elemen tutup yang merah satu kabel. Nah, coba ini kita lepaskan dulu sobat. Ya, kita lepaskan sobat, ini kabel merah dari tutup atau dari elemen tutup. Ya, tuh. Ya, supaya sobat nggak bingung, ini kabel merah ini dari switch on off kita tempelkan dulu ke sini biar nggak bingung sobat. Ya, cukup tuh. Nih, yang kabel merah tadi nempel di sini. Ini kita lepaskan. Tuh. Kita tahu yang di sebelah sini ini adalah yang menggunakan fuse sobat ya. Kita lihat yang tidak menggunakan fuse sobat ya. Nih. Kita lepaskan yang merah. Kemudian satu kabel dari elemen body dan satu kabel dari elemen body bawah ini. Tuh, tiga kabel kita gabungkan juga di sini sobat. Ya, jadi di sini ada tiga kabel. Yang satu kabel lagi kita gabungkan lagi di sini sobat. Tuh. Ini adalah merah dari tutup, elemen tutup, kemudian dua kabel ini dari elemen body sobat ya, elemen body kita gabung jadi satu sobat. Nih. Kita pelintir begini. Ya, bisa sobat tuh. Nanti kita gencet begini ya, pakai baut ya. Tuh. Oke, tiga kabel tuh. Ya. Merah dari tutup, kemudian abu dan hitam dari elemen body. Ya, kita masukkan di sini sobat. Nih. Masukkan di sini ya. Yang sebelah sini dia menggunakan fuse ini. Kita cari yang tidak menggunakan fuse adalah sebelah sini. Ya, begitu.
Ya, jadi di sini ada 4 kabel sobat. Yang merah ini dari switch ini, switch on off. Kemudian 3 kabel dari elemen tutup dan bodi ya. Jadi 4 kabel kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Ya, oke, sip tuh. Jadi sekali lagi saya ulang sobat. Ini kabel putih ini adalah dari colokan sobat tuh. Nih, dari colokan ya. Colokan ada 2 kabel, coklat dan biru. Yang coklat menggunakan fuse masuk ke tungku sini. Kita ambil yang tidak menggunakan fuse sobat. Nih, kabel biru kita gabung nih dengan kabel putih nih, kita masukkan ke termostat bodi sini. Ya, listrik masuk, kemudian keluar ke sini. Keluar ke sini ada 3 kabel ini, yaitu elemen tutup warna biru, hitam dan putih dari elemen bodi. Kemudian dari elemen tutup ada 1 kabel, elemen bodi 1 kabel lagi. Ini. Nah, ini yang hitam, dan 1 kabel lagi yang abu ini. 3 kabel kita gabungkan, kita masukkan ke sini sobat. Ya, ke elemen tungku yang sebelahnya. Karena yang sebelah sini dia menggunakan fuse, jadi kita ambil yang sebelahnya sobat. Kita gabungkan di sini. Tuh, oke. Di sini ada 4 kabel. Yang merah besar ini untuk ke switch on off, merah kecil ke tutup, abu dan hitam ke elemen bodi. Ya. Ini adalah sistem paralel sobat. Ya, jadi kerjanya termostat bodi sobat, apabila ini kaleng ini dia sudah panas terkena oleh elemen bodi 75 derajat, maka dia akan putus di sini sobat, akan cut off ya, putus sementara. Jadi kabel ini tidak bekerja dan elemennya mati sobat ya. Nanti kalau udah dingin dia nyala lagi sobat. Jadi batasnya adalah 75 derajat sehingga nasi tidak terlalu geseng sobat. Ya, supaya aman di sini kita boleh kita isolasi di sini ya. Di sini. Kita isolasi. Tuh, kita kencangkan sobat. Oke. Sip tuh. Ini jadinya sobat tuh. Ya, kemudian kepala termostatnya itu rapat ya, rapat. Kalau kurang rapat sobat, ini bisa ditekuk sobat tiangnya ya. Tiang besinya ini kita tekuk supaya dia nekuk begitu ya, supaya dia rapat gitu. Tuh. Oke. Baik sobat, sekarang kita tes sobat ya. Kita tes pakai listrik sobat. Sebelum kita mulai ngetes, kita tekan dulu sobat nih. Tombolnya kita tekan dulu ya ke bawah begini. Karena kalau posisi ke atas begini sobat, ini pinnya kalau posisi ke atas begini dia memasak sobat ya. Untuk itu kita tekan ke bawah ini. Kita ganjel pakai karet sobat. Kita ganjel pakai karet aja beginilah. Ya, gitu ya. Oke. Supaya dia neken ke bawah dalam posisi penghangat ya. Kemudian tutup kita buka sobat. Nanti kita cek juga di tutup sini, elemen tutup dan elemen bodi apakah dia bekerja ya. Hati-hati sobat ya. Gini, ini lampu indikator nanti akan menyala 2 sobat ya, menyala 2 karena kita rubah menjadi paralel, dia akan menyala ya. Kemudian kita colokkan ke listrik sobat nih. Tuh, kita on kan. Oke. Nah, dia menyala 2 sobat ya. Ya, dua-duanya menyala, tapi nanti kalau masak juga dia akan yang terang 1 ya sobat ya. Terang 1, redup 1 ya nanti kalau masak. Ya, kita cek ini. Ini masih dingin sobat tuh, masih dingin. Udah mulai hangat. Nah, ini sudah mulai hangat di bodi sobat nih. Ya, ditutup sudah mulai panas. Ya, kita tunggu sobat ya beberapa saat ya.
Kita tunggu beberapa saat supaya kita bisa ngecek apakah elemen bodinya bekerja gitu ya, panas. Kita cek nanti. Ya, ini sudah mulai hangat. Kalau elemen tutup sudah panas sobat ya, tuh sudah panas. Awas sobat, jangan menyentuh kabel-kabel ini sobat ya. Ini adalah listrik 220 volt. Nah, jadi rata sobat ya, di atas juga panas, di bawah juga panas tuh. Ya, ini kalau tutup sudah panas sobat, tutup nih. Ya, baik sobat, ini kalau kita pegang sudah panas sobat ya. Ini sebelah atas juga panas tuh, sebelah bawah juga panas tuh. Ya, panas, tutup juga panas sekali sobat, tuh panas sekali. Ya, sudah normal sobat. Dengan demikian pemasangan tambahan elemen body sempurna sobat ya. Untuk itu kita matikan dulu ini. Ya, jadi yang kita harapkan adalah panasnya merata sobat ya, di atas dan di bawah juga dia panas. Ya, jadi yang kita harapkan begini sobat. Nah, jadi ini terisi nasi, kemudian di sini juga panas, di bawah juga panas ya. Jadi uapnya langsung dia ketutup sini uap airnya. Dari uap air ini karena di sini juga panas ini, maka dia memuai keluar gitu ya. Jadi di daerah sini tidak ada namanya genangan air begitu ya, atau uap air. Oke sobat, sempurna. Untuk itu kita tutup sobat. Kita rakit karena ini sudah dingin. Ya, nanti yang kita harapkan adalah sobat, yang kita harapkan setelah dia mencapai 75 derajat panasnya ini, maka dia akan putus, kemudian nasi tidak terlalu geseng begitu ya, atau tidak terlalu kering. Karena saya sudah coba sobat mengganti termostat dengan 2 elemen body sobat. Ini yang aslinya 81 derajat saya turunkan jadi 80 derajat, masih nasinya kering sobat ya, terlalu panas. Kemudian saya turunkan sekali ke 70 derajat, malah kurang panas sobat. Jadi saya ambil tengah-tengah di antara 75 derajat ini sobat. Dan saya percobaan yang pertama berhasil, nasinya bagus, tidak terlalu panas, tapi dia airnya kering di atas ini, bagian atas airnya kering. Ini jadi di atasnya juga kering airnya sobat ya, jadi nasi tidak mudah basi begitu. Jadi 75 derajat sobat, dengan 2 elemen ya, tambahan ya, dengan 2 elemen 75 derajat. Dan berhasil begitu ya, nasinya bagus ya. Kita pasang dulu covernya, cover bodinya. Ini kita ke ataskan semua kabel-kabelnya ini. Ya, masuknya dari sebelah sini sobat. Nih ya, dari belakang sobat ya. Ya, ini sobat. Nah, ini belakang ya. Nah, ini belakang nih. Berarti begini. Nah, begitu. Tuh. Ya, kabel-kabelnya kita keluarkan dulu ke sini. Ya. Tuh. Kemudian ini kita masukkan sobat nih ya, kita masukkan begitu, kemudian kita tekan ke sini tuh ya, masuk. Kita kembali lagi ke sini, ke sebelah sini ya, kemudian ke sebelah sini sobat nih ya, masuk tuh. Oke, sip, masuk semua ya, udah ya. Karena kalau yang plastik ini lebih mudah sobat dibandingkan dengan yang kaleng ya, lebih gampang. Tuh. Ya, belakangnya kita ganjel sobat supaya sobat bisa melihatnya enak. Nah, begitu. Kemudian coba kita masukkan ini sobat nih, cover daripada tombol ya. Ini kita pasang dulu sobat, ini kita masukkan ke sini dulu, ke dalam sini tuh. Ya, kemudian kita pasang lampu indikator sobat. Nih yang bawah adalah untuk cooking. Nih cooking memasak, dan atas untuk warm ya, atau penghangat nih.
Kemudian karena ini sudah kita kasih tanda ini sobat tuh, jadi lebih gampang ya, tidak banyak mikir tuh, langsung kita pasang saja. Ya cukup saja, jangan terlalu kuat. Oke, sip tuh. Oke, kemudian kita masukkan yang bawah dulu sobat ya, yang bawah dulu ya, karena ini ada tuasnya nih. Jangan yang atas dulu ya, coba yang bawah dulu ya. Nih ada ini pinnya nih, kita masukkan dulu yang bawah semua tuh. Kemudian kita tekan coba ke atas. Oke, sip ya. Jadi masukinnya dari bawah dulu sobat ya, karena ada pin ini atau ada tuas. Kemudian kita pasang tuasnya ini sobat ya. Cara masangnya adalah begini, madepnya begini sobat nih ya. Ini tempat switchnya. Kemudian tuasnya jangan terbalik sobat, bukannya begini ya, tapi begini. Nah begini ya, jangan begini tapi begini. Nah begitu ya. Oke, kita masukkan dulu ke sini nih, belakangnya nih tuh ya, begitu ya tuh. Oke, jangan terbalik sobat, madep tuasnya ini. Kemudian ini termostat tungku kita masukkan begini sobat nih ya, kita masukkan ke sini ya. Nah ke sini begitu, kemudian kita putar. Nah begitu. Kemudian ujungnya ini kita masukkan ke sini tuh. Kemudian kita baut. Ya, satu lagi. Kita kencangkan. Oke. Nah jadi baut ini sobat atau skrup ini tidak boleh kendor sobat ya, karena kalau kendor nanti ini derajatnya berubah sobat. Derajatnya berubah, harus padat ya, harus kenceng di sini tuh. Oke, sip. Kemudian kita pasang switch on off ya. Ini di sebelah bawah ada lubang nih sobat, masuk ke sini. Nah begitu. Oke, sip tuh. Ini jadinya sobat tuh. Ya sudah masuk semua ini saklar switch on off nya. Sip ya. Sebelum kita tutup sobat, kita cek lagi semua instalasi kabel-kabelnya sudah nempel semua, tidak ada yang lepas. Oke, sip ya. Kita tutup sobat, ini kita balik begini tutupnya. Kemudian ini tempat soket kabel ini kita masukkan begini tuh. Nah, kemudian ini ada pengunci samping, kita luruskan dulu dengan ini sobat nih, dengan tuasnya kita luruskan begini tuh, kita putar. Nah setelah lurus sobat, kita skrup dulu supaya tidak bergerak. Oke, sedikit saja, kemudian kita masukkan. Oke, sip ya. Selesai sobat. Kemudian kita kencangkan ya, sebelah bawah kita skrup. Oke, selesai sobat. Ini dia jadinya sobat tuh ya. Kita coba lagi. Kita tes dengan listrik.
kita nyalakan. Berarti kalau lagi penghangat dia begini sobat, nyala 2, tapi kalau masak dia 1. Nah, yang cooking yang merah. Kalau dia menghangatkan dua-duanya nyala. Ya kita pahamin aja dulu sobat ya, nggak apa-apa. Ya, kita tes, ini kita buka. Ya, ditutup, sudah mulai hangat. Ya, mulai hangat. Ya. Nah, jadi atas bawah dia kena elemen panas sobat ya di sini ya. Sehingga uap air yang ada di atas ini tidak menggenang gitu ya, langsung dia memuai ke atas. Kemudian ya, kemudian diterima oleh elemen atas ini, tutup, kemudian memuai airnya ya, tidak jatuh lagi ke dalam nasi. Ya, ini sudah mulai hangat sobat, sudah mulai hangat. Perlu waktu beberapa saat sehingga dia dapat panasnya merata ya sampai ke atas ya. Ya, demikian sobat tutorial kita bagaimana cara menambah elemen body satu lagi jadi 2, dengan harapan nasi tidak mudah basi atau benyek ya, begitu ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.